Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Elvina Indrawati dari kelompok 13 yang beranggota Vina Janatun-Nisa, Suci Elvina, saya sendiri, Sekar Kinasih Ramadini, Putri Hafidlun-Nisa, Chandra Aprian, Dwika Prasetyo. Pertemuan ke-13, sikap terhadap harta dan jabatan. Pengertian harta. Istilah harta atau mal dalam Al-Quran maupun Sunnah tidak dibatasi dalam ruang lingkup makna tertentu, sehingga pengertian al-mal sangat luas dan selalu berkembang. Kriteria harta menurut para ahli fikih terdiri atas: pertama, memiliki unsur nilai ekonomis, unsur manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang. Nilai ekonomis dan manfaat yang menjadi kriteria harta ditentukan berdasarkan kanuf atau kebiasaan atau adat yang berlaku di tengah masyarakat. As-Suyuti berpendapat bahwa istilah mal hanya untuk barang yang memiliki nilai ekonomis, dapat diperjualbelikan dan dikenakan ganti rugi bagi yang merusak atau melenyapkannya. Dengan demikian, tempat bergantungan status al-mal terletak pada nilai ekonomis atau al-qimah suatu barang berdasarkan urf. Besar kecilnya al-qimah dalam harta tergantung pada besar kecilnya manfaat suatu barang. Faktor manfaat menjadi patokan dalam penempatan nilai ekonomis suatu barang, maka manfaat suatu barang menjadi tujuan dari semua jenis harta. Pandangan mengenai harta. Pandangan Islam mengenai harta dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, memiliki mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuatu dengan ketentuannya. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang 4 hal. Usianya untuk apa dihabiskan, yang kedua jasmaninya untuk apa dipergunakan, yang ketiga hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, yang terakhir serta ilmunya untuk apa dipergunakan. Kedua, status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, harta sebagai amanah atau titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, harta sebagai perhiasan. Ketiga, harta sebagai uji keimanan. Keempat, harta sebagai bekal ibadah. Ketiga, kepemilikan harta dapat dilakukan melalui usaha atau mata pencariannya yang halal dan sesuai dengan aturannya. Quran Surat Al-Baqarah 267. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama dengan mujahid di jalan Allah. Haji riwayat Ahmad. Keempat, dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang melupakan mati. At-Takasur ayat 1-2. Kelima, dilarang menempuh usaha yang haram. Harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia dari Allah. Manusia bukan pemilik mutlak terhadap harta. Kepemilikan manusia terhadap harta kekayaan oleh hak-hak Allah. Ini terlihat dari kewajiban manusia dikeluarkan sebagai kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya. Cara-cara mengambil manfaat mengarah ke arah kemakmuran bersama. Pelaksanaannya dapat diatur oleh masyarakat melalui wakilnya. Harta perorangan boleh digunakan untuk umum dengan syarat pemiliknya mendapat ketidakseimbangan yang wajar.
Masyarakat tidak boleh mengganggu dan melarang kepentingan pribadi selama tidak merugikan orang lain dan masyarakat karena pemilikan manfaat hubungan serta dengan hartanya. Maka pemilik boleh untuk membawa hak kepada orang lain, misalnya dengan cara menjualnya, menghibahkannya, dan sebagainya. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah Allah karena harta dan jabatan tersebut didapat semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena hak berkah dan karunia dari Allah, juga sejatinya bukan untuk bersenang-senang pemilikannya, tetapi juga buat kemaslahatan orang lain. Karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga dan dijalankan atau dipelihara dan dilaksanakan dengan benar. Maka satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap terhadap harta dan jabatan. Harta dan jabatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tidak hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya, karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bagian dari modal hidup. Namun bukan demikian tentang jabatan-jabatan. Jabatan itu merupakan amanah. Oleh karena itu kita harus ambisius untuk memperolehnya. Bagi yang mempunyai kompetensi atau keahlian sebagai yang mempunyai visi misi yang maslahat kelak dalam jabatannya, maka boleh meminta jabatan dengan ketentuan bahwa ia juga tidak boleh terlalu percaya akan kehilangannya. Sebaliknya, jabatan atau menjaga amanah bagi yang tidak punya kompetensi atau keahlian oleh Allah disebut perilaku zalim dan bodoh. Pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Harta dan jabatan hendaknya digunakan di jalan Allah dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, harta hendaklah digunakan untuk kemaslihatan kehidupan duniawi dan harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat. Sebagaimana firman Allah pada surah Al-Munafikun ayat 10 yang mempunyai arti, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia bersabda, "Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Apabila harta dibelanjakan di jalan Allah, maka pahalanya akan terus mengalir dan menjadi aset yang permanen. Terutama bila diwakafkan. Ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, dari Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalnya kecuali 3 hal, yaitu ilmu yang dimanfaatkan, sedekah yang mengalir untuknya, dan anak soleh yang mendoakan untuk kebaikannya. Jabatan juga harus digunakan secara baik dan amanah, sebab di akhirat jabatan itu akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana firman dalam surat Al-Isra ayat 13 dan 34 yang artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal kebaikannya
sebagaimana tetapnya kalung pada leher, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat semua kitab yang dijumpainya terbuka, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.